Aku yakin orang yang good looking gak lebih gampang cari kerja sih. Kriterianya baik, setia. Itu udah bare minimum banget. Habis itu berakhir. Yakin fail apa kamu nyerah? Tapi di foto-foto itu aku belum putus, jadi stres. Halo, Hai, ngomongin apa hari ini? kita mau ngomongin tentang Does looks matter? Tentang penampilan. Aku punya pertanyaan Hmm. random. Menurut kamu, Ya. Kenapa? menurut kamu bener nggak orang bisa lebih ganteng atau lebih cantik tergantung dari pasangannya? Menurut aku iya. Pertama, ada orang kalau pacaran kayak selalu pengen melulu bareng-bareng terus. Oke. Sampai nggak ada waktu buat self-improvement. Sampai nggak ada waktu buat ngerawat diri. Kalau udah terjebak di hubungan kayak gitu, boro-boro kamu mikirin badan kamu, penampilan kamu, Iya. pengembangan diri kamu, kayak nggak ada waktu kamu kayak fokus ke pasangan kamu terus aja gitu. Jadi kalau menurut aku sih, pasangan ngaruh banget. Ada pasangan yang emang ngasih ruang untuk self improvement untuk pasangan lainnya. Kalau menurut aku itu penting banget sih. Jadi kalau ditanya ngaruh apa enggak, ngaruh. Kamu ngomong dari pengalaman nih. Dari pengalaman sendiri. Ini aku dari perspektif cewek. Ah, Aku nggak ngomongin kayak pasangannya bayarin treatment lah ya. atau gitu-gitu, bukan. Tapi lately suka ada yang bilang sama aku lebih cantik sama yang sekarang. Auranya. Aku ngerasa itu ngaruh banget sih. Tapi kalau ngomong itu kayak, itu udah hal yang nggak bisa dijelasin aja nggak sih? Kalau udah auranya itu kan, ngejelasinnya gimana coba? Lebih happy. Lebih happy aja kali ya? Iya. Iya, kayaknya Pasti kan harus kelihatan sih. dari mukanya. Ya setuju sih. Kalau kesehariannya stres, pasti auranya lebih negatif gak sih? Dan aku juga lebih nggak put effort Ya aku juga setuju buat kok. penampilan karena udah terlalu stres. Ya aku Udah juga nggak setuju sih. mikirin penampilan lagi. Bener-bener. Aku juga pernah kejebak di relationship yang Coba kasih tahu. Kamu cukup stressful. iya. Efeknya kamu jadi kayak gimana? Efeknya mungkin aku start relationship di berat aku 90 kilo. Mengakhiri relationship aku 5 tahun setelahnya di berat aku yang mungkin 120 kilo. Wah. Kayaknya tuh ya 120. Itu 120 itu aku nimbang mungkin 3 bulan. 3 bulan sebelum aku putus kayaknya. Mungkin pas putusnya lebih dari 120 sih. 125 Iya. nyampe nggak? Mungkin segituan, 125. Boleh aku put visual nggak buat yang nontonnya di video? Kaget gak? Dulu sehancur itu aku, segendut itu, seenggak pedean itu. Aku nggak punya. Tapi tunggu. Kenapa? Fair gak sih kamu nyalahin? Enggak. Enggak, kok aku nggak nyalahin Oh, kamu nggak nyalahin pasangan aku. Tapi dia turut andil, ada turut andilnya juga. Kenapa aku bisa begitu? karena nggak ngasih waktu buat kamu Pertama, olahraga iya. dan lain-lain. Iya, nggak ngasih waktu aku, ruang aku buat improve diri sendiri. Sebenarnya itu aku punya pilihan untuk bilang enggak sih, buat kayak temenin ke sini, temenin ke sana, jemput ke sini, jemput ke situ. Sebenarnya aku punya pilihan buat enggak gitu. Tapi kan aku udah bilang kan di episode yang kemarin kayak no is not an option kalau aku udah kayak sayang gitu sama orang. Jadi aku iyain terus. Sebenarnya itu salah aku juga. Kenapa aku nggak ngerawat diri aku? Dan menurut aku itu juga in the end yang ngebuat hubungan kita berakhir juga gitu. Aku udah nggak pleasing lagi visually mungkin di mata dia juga.
Terus karena aku stres juga setiap hari gitu, nggak ada waktu untuk diri sendiri kan lama-lama stres ya. Terus sifat aku juga kayak jadi buruk juga gitu ke dianya. Jadi semua udah numpuk aja sih jadi satu. Oh, make sense. Kalau kamu? Kalau aku sebelumnya jarang banget sih ada yang bilang kayak reply DM gitu bilang cantik. Mungkin aku pada saat itu nggak ngerasa kayak gitu juga kali ya. Ketambahan lagi mantan aku tidak memberikan word of affirmation. Mungkin dia ngasih tapi nggak cukup kali ya buat aku. Kamu tahu ini nggak sih eksperimen yang nasi dibacain word of affirmation? Nggak tahu. Jadi ada eksperimen Nasi, beras. nasi basi, nasi bekas ditaruh toples-toples gitu, ditaruh di tempat yang berbeda. Yang satu ditulisin kata-kata yang negatif. Terus? Kayak jelek lu, gak ada guna gitu-gitu. Contohnya, aku juga lupa kata-katanya apa. Ini eksperimennya bukan di Indo. Terus nasi yang dibacain word of affirmation positif over time itu lebih nggak basi dibandingin yang masa sih? Yes. Coba aku cari ya kalau ada. Ini kasih tahu ini di gereja sekolah dulu aku by the way. Poin aku dari eksperimen yang tadi itu. Aku ngerasa karena kamu memberikan aku word of affirmation juga. Jadi aku semakin believing it kalau oh iya, gue atraktif kok gitu. Meskipun itu subjektif ya. Tapi kamu ngerasa nge-boost PD kamu gak sih di keseharian? Pasti sih. Nah, tapi aku ngomong gitu ke kamu kan karena emang pengen nge-boost PD kamu sih. Kamu ngomong itu karena kamu ngerasa kayak gitu aja kan? Ya, emang kamu cantik aja menurut aku. Bukan gombal. Jadi menurut kamu, masuk ke topik kita. Ya. Apakah penampilan fisik itu penting? Dan jelasin kenapa. Penting sih. Soalnya aku rasa orang pasti judge from the cover dulu. Jangankan orang deh. Ini dia kucing aja. Pasti lebih viral karena kucingnya lucu atau aneh sekalian gitu karena penampilannya. Jadi pasti orang lihat penampilannya dulu sih, nggak mungkin. Mungkin setelah itu baru kali ya sifat ngaruh. Iya, bener. Kalau menurut aku di awal itu penting banget, di awal doang ya. Penampilan tuh penting buat ngasih kesan. Nggak selama itu ya efeknya. Efeknya nggak selama itu. Di awal aja ngasih kesan ke orang gitu. Kalau misalkan aku ketemu sama orang, terus kelihatan kayak dekil, kelihatan kagak nggak rapi. Apalagi first date nggak mandi dulu. Iya, kayak mungkin aku udah nggak tertarik duluan buat tahu tentang sifatnya dia gitu. Kayak di stage 1 aja tuh kayak udah nggak deh kayaknya. Ketimbang yang kayak di awal udah wangi. Ini berarti kamu konsepnya dating ya? Semuanya sih general aja gitu. Kayak udah kelihatan enak dilihat gitu ya. Meskipun gak ganteng atau gak cantik, at least enak dilihat gitu. Kayaknya itu lebih kayak bikin aku jadi pengen dengerin gitu, penasaran. Iya kan? Di pekerjaan aku sebagai content creator, ngaruh banget sih. Aku rasa banyak banget brand deals yang milih-milih orangnya kayak gimana. Contoh deh, niche aku kan fitness ya. Pasti yang dilihat bentuk badannya nih. Yang bentuk badannya lebih tanda kutip ideal, itu pasti lebih kepilih. Iya, setuju buat sih. Jadi KOL yang kepilih. Lebih believable juga nggak sih kalau fitness? Ya kan? Lebih believable kalau itu works untuk kamu gitu. Probably works juga untuk orang lain. Kan bikin konten udah 2 tahunan ya. Dan aku udah lumayan dapat banyak brand deals juga. Cuman setiap yang brand deals photoshoot atau video shoot, itu aku nggak pernah kepilih. Tapi aku menurut aku merasa kayak apa aku kurang atraktif makanya nggak pernah kepilih. Enggak, tapi emang dikit juga sih menurut aku yang
kerjaan yang emang untuk photoshoot gitu-gitu. Iya sih. Iya kan? Mungkin aku juga bisa juga nggak kepilih karena eh, aku nggak punya pengalaman. Iya, kamu juga nggak pernah Hmm. di modeling gitu. Mm-mm. Kayak itu udah di luar bidang kamu aja kalau menurut aku sih. Hmm. Bukan karena kamu nggak atraktif. Hmm. Cuma sometimes aja kali aku merasa kayak Kamu gitu. ngerasa gitu aja ya. Hmm. Aku yakin orang yang good looking nggak lebih gampang cari kerja sih Mm-mm. ketimbang yang nggak good looking. Kedengarannya nggak adil ya. Meskipun sebenarnya kerjaannya tuh Nggak nggak harus membutuhkan iya, good looking itu. nggak harus. Tapi kayak udah dengan kamu good looking itu maksudnya good looking di sini kan berpenampilan bagus gitu ya. Hmm. Kayak kamu merhatiin baju kamu, terus wangi, terus rambut tertata rapi segala macam. Kayak dari situ aja orang udah ngelihat kamu value-nya udah beda sendiri dari yang lainnya aja gitu. Hmm. Mungkin karena itu ya jadi lebih gampang. Hmm. Sebenarnya nggak adil sih ya. Padahal kan graphic Nggak adil. designer kan cuma iya Aku jadi inget apa? cerita tentang seorang model. Oh, Namanya Emily Ratajkowski. Semoga aku bener ya ngomong. M rata. Emrata. Oh ya, Emrata. Jadi aku denger dia di podcast. Dia cerita, dia kan jadi model emang udah dari umur belasan tuh. Oh. Dari masih sekolah lah ya. Hmm. Nah, kalau di luar itu kan pada kerja di liburan musim panas. Oh. Pada kerja sampingan kan buat nabung gitu nyari duit. Oh. Nah, si Emrata ini karena dia cantik Oh. dan dia jadi dapat opportunity buat modeling. Oh. Dia bahkan bisa dapat jumlah yang temen-temennya gimana ya ceritanya. Jadi itu temen-temennya tuh harus kerja selama summer itu buat dapetin jumlah sekian. Sedangkan si Emrata ini bisa dapetin itu nggak selama dalam itu. sehari doang. Dan dia aware kok kalau itu tuh beauty privilege dia. Jadi ya bener sih pasti orang yang atraktif bisa lebih gampang juga dapet duitnya. By the way, boleh dicek dulu Instagramnya Emrata. Kalau mau lihat secantik apa gitu. Iya, unreal sih. Emang unreal aja orangnya. Aku punya pertanyaan. Apa? Kalau kamu bisa cold marry anyone, bisa milih siapapun, kamu bakal milih siapa? Di posisi sekarang? Like, yes. Ya kamu lah, kayak udah gak ada option lain sama aku. Kamu bisa milih like the most gorgeous woman. You are the most gorgeous woman. Kamu kalau gitu? Apa? Pertanyaan yang sama. Sama kamu juga. Trust issue kan? Kalau dijawab kayak gitu. Iya. Kalau gitu artis yang Itu kamu, honest kalau gitu answer. artis yang menurut kamu paling. Itu tadi pertanyaan jebakan doang sih, aku isengin kamu. You pass the test. Kalau konteksnya di Good looking in relationship. relationship. Siapa dulu? Aku dulu. Ini sama kamu. Ini pertama kalinya aku bareng orang yang sesuai sama tipe aku. Sebelum-sebelumnya emang kenapa? Ini kan kamu pertama kali ya? Ngaruh banget sih. Kayak di day to day life-nya. Ya yang namanya orang pacarannya pasti ada kirim-kiriman pap dong. Iya. Kayak karena menurut aku kamu atraktif, jadinya ya Kamu seneng seger aja kondisi gitu ini. liat popnya. Gila ganteng banget pacar gue gitu. Kalau sama yang menurut aku tuh nggak atraktif, jadi misalnya aku stay sama dia karena dia baik. Jangan ya dia. Jangan ya. Stay sama orang karena cuma dia baik. Karena baik itu
bare minimum. Itu nggak harus jadi pasangan kita. Semua orang emang harusnya baik. Iya, kayak jangan nyari pasangan. Baik itu tuh bukan kriterianya. standar. Itu tuh emang harus Iya. harus ada di Kriterianya baik, setia. Itu udah bare minimum banget, baik sama setia tuh. Iya Kayak udah sih. dari fondasi dari hubungan aja, nggak usah dijadiin kriteria. Iya sih. Cuma Iya kan kan? dulu misalnya bare minimum di sini. Ah. Standar aku di sini emang Ah. beda banget sih. Kayak aku lebih sering minta pap, lebih sering minta foto, Dulu enggak. lebih sering aku ajak foto. Ah. Jahat gak sih? Iya. Ya ngerti sih, ngerti kenapa. Aku jadi inget meme yang itu, Apa? yang story orang kalau pasangannya tuh mukanya kayak kayak random lah, ada yang kayak bokon jagung, Kayak gorengan. ada yang kayak jamban. Anjir, jahat banget. Yang kayak direkam nggak sampai mukanya kelihatan gitu. Cuma tangannya doang. Iya, jahat sih. Jahat sih. Kalau menurut aku, sepenting itu juga. Jadi kan after my 5 years fail relationship, habis itu berakhir. Yakin fail apa kamu nyerah? Fail kok, ini fail. Oke. Habis yang 5 tahun itu, Iya. yang sebelum sama kamu, Ya. aku kan ngejalanin sama beberapa cewek dulu kan. Player. Enggak player, tapi semuanya baik-baik kok. Jaraknya cuma setahun guys, by the way, sama beberapa cewek itu. 2 tahun. Setahun lebih lah. Hitung yang benar. 2022 kan aku. Akhir. Iya, berakhir akhir 2022. Kita kan deketnya awal 2024. Iya, jaraknya berapa? Setahun berapa bulan? Ya nggak setahun lah, setahun lebih. Kan aku kan jadi 10 cewek ada? Gak, anjir gak ada. 2. Oh, iya. Yang lama ya. Bukan yang Iya, yang lama. bukan yang ketemu doang. Iya. Hmm. Aku nyarinya cuma yang baik aja. Kayak, kayaknya nggak Standar perlu. kamu Iya. cuma yang penting gak nyakitin kamu ya. Iya, Sama kayak- aku dulu juga kayak gitu. Kayak baik aja cukup deh. Kayak nggak sesuai Iya, tipe kayak- aku nggak apa-apa. Kayak, ya udahlah, gue udah umur 29, 28, 29, kayak mau nyari apa lagi gitu. Kayak udah aja yang baik. Terus udah settle. Udah pengen settle aja gitu sama dia aja gitu pengennya. Tapi kayaknya jahat gak ya? Kayak Jahat. ternyata jahat ya. Fuck. Tadi gue belain. Anjir. Sebenarnya nggak jelek. Cuman dia nggak pede banget orangnya. Oh, poin penting. Iya, orangnya kayak nggak pede gitu kayak. Emang PD itu penting sih. Bikin Penting orang banget. lebih atraktif emang. Iya, kayak mungkin kalau dia pede, terutama yang paling kelihatan tuh kalau foto bareng tuh kayak mukanya sengaja dijelek-jelekin gitu loh. Ketahuan kalau dia nggak pede gitu sama mukanya. Padahal enggak kok, nggak jelek gitu, tapi jadinya aku ngeliatnya jadi nggak atraktif lama-lama. Terus jadi, Oh, aku pernah ngalamin itu. terus aku jadi kayak Sama- mikir, kayaknya nggak bisa deh lama-lama jadi gitu terus. Jadi nggak bisa ngelihat the good in her aja jadinya. Emang aku jahat sih yang ini. Misalkan di dating, pertama kali ya kamu ketemu orang, yang dilihat apa? Kayak Mukanya sih. mukanya kan, penampilannya kan, baru ke sifatnya gitu. Meski aku pernah kayak, Tapi kalau aku overall sih. enggak, kayak pertama kali gitu. Misalkan kamu yang, Pasti iya sih muka sama penampilannya. kita ketemu di Lisatai deh. Ketemu di Lisatai. Terus aku kayak kelihatan kayak orang kagak mandi gitu. Kayak kamu pun kayak bakal mau ketemu aku gitu. Kayak langsung alasan lagi. Nggak bakal keluar kamu dari mobil kamu kayak ngelihat aku kayak, nggak jadi pasti hari ini. Iya kan? Biar gimana penampilan dulu, baru pas ngomong kita nilai juga secara personality-nya. Iya kan? Nggak munafik dong. Ya aku kayak gitu. Kayaknya harus penampilan dulu dilihat.
Balik lagi ke poin yang kamu tuh orang pertama yang sesuai sama tipe aku kan. Jadinya aku paling sering post sama story ya baru sama kamu gitu. Sebagai Aries, Kenapa Aries? karena saya suka pamer. Oh, Jadinya ada yang bisa dipamerin. enggak. Ini kamu pamer tapi teman kamu Oh, setuju tunggu. juga. Ntar Konteks kamu apa? sosok mau pamerin aku, tapi teman kamu bilang kagak, jelek anjir. Oh, kan bagi aku. Oh ya, bagi kamu ya, Iya, setidaknya bagi kamu. bagi kalau bagi orang lain ya pasti beda-beda lah. Ada yang Iya, ngerti. ada yang nganggep kamu atraktif, ada yang kayak kayak gini dong dipamerin. Tapi kamu sedih gak kalau dia mikir kayak gitu? Enggak sih, nggak apa-apa. Ya soalnya dia yang ngomong gitu belum tentu atraktif juga buat aku, jadi fair-fair aja. Karena kan saya anak gym ya guys. Kita. Iya, maksudnya aku kalau nyari pasangan Ya. pasti maunya yang aktif nge-gym juga kan. Susah banget ketemu cowok gym yang bukan fucek boy. Tapi aku rasa pada setuju sih. Soalnya sometimes ada yang DM sama aku tentang kayak Ketemu pengalaman cowok gym. dia Yang kamu sama pernah gym kasih tau. kerasnya. Iya. Kayak kak ternyata dia kayak gini-gini gitu. Oh ternyata dia bla 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 bla. Tapi ini aku baru nge-gym tuh 2 tahun ya. Hmm. Itu aja aku udah dengar banyak cerita yang waduh. Kamu tadi tahu dari mana aku nggak fuckboy? Apa? Aku. Kalau misal kamu ternyata emang iya fucek boy. Nggak, kamu tahu lah aku nggak. Apa? Kamu tahu lah. Enggak kan, ini kan hypothetically. Kalau misalnya ternyata emang iya. Ya gampang sih kalau buat aku. Apa? Aku tahu kunci rumah kamu umpetinnya di mana. Oke. Tinggal dipotong nih. Aku tahu kamu kalau malam tidur nggak kunci pintu. Terus aku tahu juga pisau dapur kamu tumpul semua. Mohon maaf, rumah saya udah kayak kosan laki jadi. Ini kan tadi kamu ada ngomong tuh, tapi ini kita ngomongin good looking itu bukan cuma terlahir cantik atau ganteng kan. Iya. Nah, aku mau nambahin kalau bukan cuma Apa? di kesan pertama ya. Pasti yang aku lihat itu bukan cuma mukanya ya, pasti mukanya harus sesuai sama fotonya dong. Tapi overall kayak cara berpakaiannya, cara ngomongnya, itu tuh bisa ngaruh ke tingkat kegantengan orang itu juga. Iya. Jadi aku nggak ngomongin bentuk mukanya doang ya. Iya. Kayak cara berpakaiannya, cara ngomongnya, sama kepedeannya. Aku pernah ketemu sama cowok yang dari pas pertama ketemu aja aku udah ngeh kalau Apa? dia nggak pede gitu. Padahal sebenarnya orangnya mirip kayak di foto. Ini ketemunya di dating apps ya guys. Mirip kok sama di fotonya, cuma kok pas ketemu dia sih, tapi maksudnya mukanya sama kayak di foto, tapi tuh Iya, kayak dia sih. overall kayak penampilan. Tapi ada Aku nggak bedanya. ngatain apa baju yang dia pakai ya, cuma tuh kayak nggak rapi aja gitu loh. Bukan masalah baju apa yang dipakai. Iya, ngerti kok. Kayak nggak rapi, nggak looks clean, terus wangi itu penting nggak sih? Iya, kalau Atau minim-minim nggak? kesan pertama asem ya. Iya kan, Ya enggak lah, minim-minim aku nggak juga. smells bad dong. Iya, jadi kayak nggak cuma bentuk. Iya, dari cara ngomong, Bukan. cara berpakaian mungkin ya. Itu ngaruh sih. Aku rasa kamu pasti in the middle. Kayak nggak trying too hard, tapi some people trying too hard loh to impress. Iya. Iya. Kayak sampai muji-muji dirinya sendiri tuh juga ada. Tapi muji diri sendiri sih enggak banget sih. Tapi sistemnya humble bragging. Kayak iya.
mobil papa Ai. Bukan. Kayak apa yang dia lakuin gitu loh. Kayak, iya aku tuh yang bantu orang tua aku, bantu. Kayak, tapi tuh di-mention banget. Ya. Karena tadi udah dibahas penampilan kesan pertama. Kesan pertama kamu terhadap aku gimana? Tapi dalam hal penampilan. Penampilan ya, kan Iya. kita lagi bahas penampilan. Hmm. Menurut aku ingat banget kamu gimana. Oh ini gitu. juga sih yang aku mau tanya. Karena kan kamu bilang aku better aslinya daripada di foto Iya, kan. ini yang mau aku bahas. Aku tahu ingat kenapa. banget. Tunggu, aku potong, maaf. Aku tahu kenapa. Pasti di foto-foto itu aku belum putus, jadi stres. Pas Iya, udah jadi aku goodbye. jelasin dulu ya. Aku jelasin dulu ya. Foto WA kamu tuh pakai kacamata tebel. Terus senyum kamu juga kayak senyum gak happy gitu tuh. Emang aku nggak happy. Oh iya. Terus Emang aku nggak happy. kamu kayak begitu terus, kok dari profile Bumble agak beda, aku mikirnya gitu. Ini fotonya di WA by Di the way WA. guys. Foto WA-nya Kan yang kita udah menurut pindah ke WA, dia iya. jelek. Iya. Terus ya udah, terus kita toh ngobrol nyambung anyway, jadi yaudah ketemu dulu lah. Iya kan? Terus pas ketemu menurut aku sih jauh banget dari foto WA kamu. Jauh lebih cantik menurut aku. Padahal itu ya guys, foto WA-nya udah aku pilih 1 jam loh. Kayak anjir, udah mau pindah ke WA nih. Beda sih dari foto yang di Malah masih Bumble. malah lebih better kalau aku hapus aja ya foto profilnya ya. Iya, atau kamu pakai Kayak waktu kamu nggak ada lagi- aja gitu. yang kamu lagi di pesta nikahan gitu. Ya terus kamu waktu itu datang, aku ingat banget, pakai baju oranye terang. Yang menurut aku cocok banget di kamu, warnanya. Terus kamu juga lagi gak pakai kacamata kan waktu itu ya? Enggak, Iya. iya biar Pertama gak pakai kacamata juga, jadi cantik ternyata. Jadi menurut aku pertama sih, kesan pertama aku ketemu kamu sih, aku menganggap kamu cantik banget, meski ya kamu nggak, kan aku punya ideal type. Kayak aku suka cewek yang nggak terlalu tinggi. katanya tipe kamu yang baik doang. Beda dong, ideal type kayak sifat itu. Itu kan sifat. Iya, Ini tuh fisik. fisik Iya, itu iya. ideal type. Aku nggak suka Kenapa? cewek terlalu tinggi. Kamu sukanya yang petite. Iya, not petite girl, I like it. By the way, itu pas aku ketemu kamu, Apa? itu aku deg-degan banget tau. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Soalnya dari sebelum ketemu tuh aku udah suka banget. Udah suka, cuma tinggal ngecek aja nih aslinya sama nggak gitu cara ngomongnya. Kayak aku kasih tahu ke semua teman-teman aku kayak anjir. Terus habis itu kan aku emang sengaja telat. Kenapa? Oh iya, telat sih kamu. Aku Telatnya emang lumayan. Emang aku sengaja 10 telat. menitan mau 15 menit kali kamu telat ya. Tapi emang kita belum, masih waiting list sih gitu. Emang aku sengaja telat. Aku mau lihat dulu dari depan kayak sesuai nggak nih. Kalau nggak sesuai kamu iya balik aja, lagi. iya. Enggak lah. Mau jelasin posisi aku dulu dari sudut pandang aku waktu ketemu kamu. Kenapa? Posisi akunya, kita ke Lisatai. Kita udah janjian jam berapa. Di hari Minggu aku ingat banget. Hari Minggu kan, bener kan? Itu keadaan aku, kayak aku parkir mobil, terus masih waiting list. Aku pas lihat, aduh anjir banyak banget orang ininya mobilnya gitu, kayak udah pasti waiting list. Terus waiting listnya juga lumayan lama kan. Jadi aku udah keringetan parah di situ. Aku lupa lagi sama detail ini. Aku keringetan banget, kayak mau ketemu cewek keringetan banget lagi, sial. Aku pas ketemu kamu langsung. Tadi kan aku bilang aku nervous. Iya kan? Pas aku ngeliat kamu, nervous aku langsung hilang. Aku kelihatan lebih nervous lagi. Iya, kamu kelihatan kayak, aduh. Kayak kegerahan banget, terus kayak bingung gitu kelihatannya. Terus nggak tahu kamu notice apa nggak? Aku baru potong rambut. Dan aku ngerasa nggak cocok banget sama aku itu potongan rambutnya.
It's kinda weird. Dari depan doang kok, dari depan. Dari samping enggak. Lu aja cocok. Udah bodo amat. Ketemu aja. Oke, kamu boleh ceritakan. Terus abis itu udah kan akhirnya dapat masuk. Iya. Terus kamu ngelap keringet pakai tisu. Tisu nempel-nempel aja. Tisunya Gimana nempel-nempel. coba kesan pertama kamu? Terus aku kayak nggak mau bantuin gitu. Ada tisu, cuma nunjuk doang. Gemes kan kamu ngeliat? Kayak ada tisu. Terus kamu kayak mana? Terus habis itu kamu makan karinya nyeprat ke baju. Apa ya tapi kesannya? Tapi kamu nervous itu. Di awal? Nggak Kamu terlalu yang sih. aku inget cuma kamu bilang kalau kamu takut. Nggak ada obrolan. Iya. Karena kan aku tahu ya, aku lumayan susah buka obrolan pada waktu itu. Oh. Jadi kalau sama-sama dapet yang pendiam juga, I kinda have a hard time aja gitu waktu itu. Untung kamu nggak sih? Kesan pertamanya ya, itu yang tadi aku bilang kayak you look like you're not trying too hard, kamu nggak berusaha buat impress me kayak. Is it good? Yes. Oh. Kayak apa adanya gitu. Nggak ada yang dilebih-lebihin. Terus kayak kalau aku nanya juga kelihatan nggak ada yang ditutup-tutupin. Oh, aku rasa ini semua orang kok salah fokus itu sih. Apa tuh? Your chest. Terus kamu pakai baju kuning terang lagi kayak. Wow. Cuma aku sopan kan. Iya. Kalau nggak sopan aku langsung ilfil sih. Aku ingat banget aku mau menebak MBTI kamu terus salah. Tapi IN-nya bener. Ini bener. Terus kamu kan ternyata kamu INFJ. INFP. Ya. Aku nembaknya INTJ. Iya, kamu kayak orang INTJ sih. Cuma pas makin kenal, oh iya aku salah gitu. Apa iya. kesannya? Selain lu ngeliatin tete gue. Kayak, gila tangannya gede. Tingginya. Oh. Kayak, oke lah. Kayak kamu. Seenggaknya lebih tinggi lah dari kamu. Oh, itu salah satu yang susah aku cari sih. Soalnya tuh kebanyakan kayak cuma 170 gitu. 172. Soalnya 70 udah lebih tinggi dari kamu kan? Iya, tapi feels-nya enggak. Kayaknya tuh mini-mini masih 175 sih, baru kayak lumayan terasa. Tapi ya rata-rata cowok tuh overestimate his height sih aku rasa. Indian aku juga jadi Kayak- overestimate tau. Iya, kamu tulisnya 178. 178 ternyata aku 176. Meskipun emang tuh cincai ya guys, beda 2 cm. Cuma Tapi jauh banget sih. karena aku tinggi, Ah, ini kepedean gak ya? Kenapa? Takut kepedean sih, cuma aku mendapatkan benefit dari bentuk badan aku sih. Maksud aku bisa manfaatin itu buat nyari uang, buat making money. Tapi in a good way ya. Kayak aku tuh bikin kontennya tuh bukan yang terstrap, aku bikinnya yang konten edukasi. Dan bahkan aku udah mendapatkan pujian itu dari sebelum aku berolahraga sih. Genetiknya kayak gitu aja dari awal. Iya, aku setuju banget sih. Genetik kamu sih bagus sih. Aku yakin gak semua Jadi pas orang... aku nge-gym itu cuma nge-enhance. Tapi sebenarnya tuh dari dulu sama, cuma kayak lebih kebentuk, lebih kenceng, lebih nggak berlemak. Oh, aku lumayan sedih juga sih kalau dalam hal dating. Aku rasa banyak yang mau karena itu aja. Kalau dibilang manfaatin tuh kayak lebih banget gak sih? Iya, kayak tertariknya tuh sama itu. Probably mereka nggak ngerasa aku cantik juga. Karena bentuk badan. Iya, karena lebih sering dapet pujian tentang itu kayaknya gue nggak cantik deh gitu. Awal-awal sedih sih, cuma kayak lama-lama nerima sih, kayak oh ya emang muka aku nggak gimana-gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, itu juga jadi advantage aku. Bentuk badan itu pasti kan kalau bikin konten fitness yang dilihat duluan tuh pasti bentuk badannya ya. Iya, kayak ada momen-momen dimana sebelum aku bikin konten kayaknya aku bisa manfaatin deh. Apa itu self love?
Dan caranya mencintai diri sendiri itu kayak gimana? Self love ya. Dulu waktu aku gendut, aku berpikir self love itu menerima diri aku apa adanya. Ini aku serius banget. Sampai aku nonton film, kamu tau gak sih ada film namanya Imperfect? Filmnya Ernest Prakasa, Indonesian film gitu. Itu tentang dia bisa menerima dirinya sendiri. Terus aku kayak nonton itu kayak, aduh aku setuju banget, gak apa-apa lagi jadi gendut. Di film itu seakan-akan tuh gitu. Penyampaiannya kayak nggak apa-apa gitu jadi gendut. Tapi mungkin aku salah nangkep ya maksud filmnya. Tapi aku nangkep maksud filmnya itu begitu karena di ending protagonisnya tuh udah kurus terus jadi gendut lagi. Karena kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi gendut juga. Yang terpenting adalah penerimaan ke diri sendirinya aja. Aku nangkepnya gitu. Terus aku kayak ter-encourage gitu, oh nggak apa-apa ternyata aku gendut. Tapi lama-lama aku ngerasa kayaknya itu bukan self love sih. Itu lu ngancurin badan lu sih. Kalau lu stay di situ. Soalnya aku inget banget waktu aku gendut, aku sampai jalan aja dikit-dikit capek. Kamu kayak bawa 2 galon gak sih? Iya, 120-an kilo. Galon dibawa-bawa. Aku inget ke Bali naik karung naik beras tangga. deh. Iya, aku naik tangga. Bawa karung beras. Naik tangga kayak bentar-bentar istirahat ngos-ngosan gitu. Gila itu kalau kamu bawa barang lebih berat lagi gak sih rasanya? Anjir, kacau sih, itu kacau banget. Kayaknya Terus- kamu kuat deh naik gunung tanpa latihan. Iya, karena dulu udah begitu kan. Emang kuat dari kecil aku suka. Anyway, terus pinggang aku sering banget sakit. Aku kayak hampir tiap hari migrain, kepala sakit, leher kenceng, ngantukan. Itu udah kacau banget. Itu udah bukan self love lagi menurut aku, itu aku kayak ngebunuh diri aku pelan-pelan. Jadi menurut aku self love itu justru merhatiin diri kita gitu, buat jadi lebih baik, self improvement gitu. Ngebuat diri kita improve terus. Mau nambahin value diri kita terus-terusan. Itu yang menurut aku self love. Kita cinta ke diri kita itu gitu. Mungkin yang bisa diterima, ini pernah dibahas mungkin di podcast-podcast lain, yang harus nerima diri itu kalau misalkan sesuatu yang nggak bisa kamu ubah gitu. Misalkan mata kamu picek sebelah dari kecil. Nah itu mungkin kata self love untuk itu mungkin lebih itu bisa diterima, diaplikasiin karena ya itu emang kamu nggak bisa ubah. Itu yang harus kamu terima. Misalkan tangan kamu buntung sebelah atau apa, ya itu yang emang harus kamu terima, bukan karena nggak bisa diubah kan. Mungkin kalau pengaplikasiannya ke gendut itu menurut aku salah sih. Kalau menurut kamu? Menurut aku, kalau aku Google artinya itu punya perasaan positif tentang diri sendiri. Tapi jawaban aku sama kayak kamu sih, nerima tapi juga memperbaiki. Sadar diri kali ya. Iya, harus improve terus. Apa yang harus diperbaiki karena ini konteksnya attractiveness penampilan. Aku insecure banget sama gigi aku. By the way, sebelumnya kan kamu nggak pernah lihat ya. Sebelumnya itu berantakan banget, to the point kalau aku tutup mulut gitu nggak simetris kanan kiri. Meskipun sekarang juga nggak perfectly symmetrical, cuma sebelumnya tuh obvious banget. Dan karena aku bikin konten, sometimes aku dapat endorsement yang harus close up gitu. Iya, aku berasa banget sih insecure-nya. Ada masa dimana kayak aku harus jalani itu. Karena getting braces itu nggak murah. Iya, I know, mahal sih. Iya, itu expensive kan. Dan karena case aku susah juga, ada hal-hal yang lain yang aku harus lakuin juga. Yang total-totalnya tuh mahal gitu. Di masa itu ya mungkin aku harus nerima setengah kali ya. Kayak ya udah gigi gue emang berantakan kok. Dan belum bisa diperbaiki sekarang karena dananya belum ada. Ya udah, aku harus jalanin itu gitu. Meskipun aku insecure, tapi aku tetap harus nunjukin muka aku close up sambil ngomong gitu.
Ya tapi kamu nggak diem aja kan Indian kan, tetap nabung jadinya. Iya, tapi mungkin aku aplikasiin nerima apa adanya dulu gitu pada saat Ya belum perubahan ada. itu Ya. belum Belum bisa aku possible. lakuin. Iya. Itu contoh satu. Terus yang bisa diperbaiki penampilan sih. Kayak milih outfit yang cocok sama bentuk badan kita gitu-gitu. Ada advice gak buat orang yang merasa dia nggak atraktif? Go to the fucking gym. Itu bukan cuma ngebuat kita jadi atraktif, tapi naikin PD kita juga. Kayak lu tau lu ngelakuin something gitu buat memperbaiki diri. Iya. Sama buy a perfume. Ini Yes. penting banget. Please. Kalau ngerasa badannya Wangi. bau, pakai deodoran. Kayaknya nggak mahal deh. Gym juga sekarang udah nggak terlalu mahal sih menurut aku. Udah, kayak udah lumayan siapa aja bisa lah. Banyak kelasnya kan, mau yang dari murah sampai yang mahal. Ngomongin penampilan, aku pernah sama orang yang nggak mikirin outfit apa yang dia pakai. Dan aku ngerasa kalau kita pergi ngedate, itu disrespectful sih. Kayak aku getting ready, ya kalau cewek kan getting ready-nya lama ya, bisa sejam 2 jam gitu. Terus dia cuma pakai baju rumah gitu. Males. Kayak menurut aku, dan aku rasa itu dinormalisasi ya sama banyak orang. Sampai banyak konten tentang itu gitu loh, kayak ceweknya rapi banget, cowoknya kayak... Terus ya, yang paling penting, kayak harus punya teman gak sih yang ngasih advice? Karena kadang tuh, aku dulu gitu, menurut aku tuh, itu aku udah ganteng banget, udah cocok banget gitu. Tapi kagak, anjir. Kagak sama sekali. Tapi Karena nggak ada yang ngebilangin, jadi dia nggak tahu. padahal sekarang tuh kayaknya mau nyari tahu apa aja udah bisa ya. Iya. Kayak tips apapun tuh kayaknya udah bisa dicari deh TikTok sekarang. gampang banget sih. Iya. Kalau kamu ada advice apa? Meskipun kita Ini- unqualified lagi-lagi. Jangan terlalu bikin alasan kali ya. Aku kasih contoh deh biar gampang. Misalnya, lu merasa nggak pede karena social skill-nya jelek. Karena nggak pede, jadinya kelihatan less atraktif dong. Nah, Tapi tuh jangan terlalu beralasan. Kayak, gue kan introvert Iya. ya. Kayak, ih, enggak. Jangan begitu. semuanya dikasih alasan karena lu introvert. Enggak. Social skill sama introversion itu nggak ada hubungannya. Everything ya semuanya pasti pakai effort lah. Oh, mungkin cara bersosialisasinya pasti beda ya, introvert sama extrovert. Cuma aku rasa kayak banyak orang yang terlalu kayak, ya kan gue kayak gini, ya udahlah gitu. Ya itu self love yang salah. Gini ya, terima apa adanya. Kalau emang dia nggak bisa terima gue ya itu salah dia, bukan salah gue. Oh, ini menurut aku form of self love juga sih. Managing expectation di zaman sosial media ini tuh kayaknya, Kayaknya iya benar. iya, kayak aku sebagai zillennials ya katanya ya, yang in between Gen Z sama Millennials. millennial, yang kayak ngalamin dua dunia pas internet belum ada sama internet awal-awal. Itu tuh beda banget sama sekarang. Ini perspektif cewek ya, berarti kayak beauty standards di mata aku gitu. Ya. Pas awal-awal ada internet tuh beauty standard aku yang cantik itu tuh kayak contoh Victoria's Secret models. Itu Clearly aku nggak bakalan bisa kayak mereka, bentuk mukanya udah beda, tinggi badannya udah beda banget. Terus dibandingin sama mereka, dan pada saat itu tuh belum ada kayak konten-konten yang realistik kayak sekarang, yang kayak lebih ke body positivity, bukan ngomongin nerima gendut dan nggak apa-apa ya, bukan. Tapi tuh kayak, oh bentuk badan orang beda-beda loh. Dan some people emang nggak bisa sekurus itu, ya nggak apa-apa, emang healthy weight lu nggak di situ gitu. Nah dulu tuh belum ada. Kayaknya tuh semua konten itu
perfect gitu loh, kayak imperfectionnya nggak dikasih lihat. Itu bikin aku insecure banget, dan bahkan aku mungkin mau mencoba jadi kayak gitu pun juga nggak bisa ya. Pasti ya, managing expectation sih, aku rasa itu bentuk form of self love juga, kayak nggak comparing sama yang jelas-jelas nggak comparable. Misalkan aku compare diri aku sama Chris Hemsworth. Iya, jadi mungkin advice aku, jadilah lebih atraktif tapi your version kali ya. Berarti kalau mau dirangkum, berarti self improvement sama managing expectation-nya. Segitu dulu Pembahasan kita. episode kita hari ini. See you on the next episode. Bye bye.